Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya para sahabatku? Dan saya berdoa dan berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-31 hari ini, kita kembali diberikan sebuah cerita tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan orang yang cukup kaya pada zaman Yesus. Mereka selalu dicap sebagai koruptor dan juga sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja untuk bangsa Romawi pada waktu itu. Dan orang menganggap mereka itu orang yang rendah, orang yang berdosa. Para sahabatku, Sakeus ingin sekali mau melihat Yesus. Tetapi sayangnya badannya itu pendek dan ia terhalang oleh banyak orang. Maka apa yang ia perbuat? Ia lari mendahului orang banyak dan memanjat sebuah pohon arah agar dapat melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mungkin kita hening sejenak ya, kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Ada saja Sakeus-Sakeus di sekitar kita. Orang-orang yang kita anggap rendah, orang-orang yang kita anggap sepele, orang cacat yang kurang beruntung, yang mungkin saja mau dan ingin melihat dan bertemu dengan Yesus, entah dalam doa atau dalam perayaan sakramen-sakramen. Tetapi seperti orang banyak dalam cerita tadi, kita justru menghalang-halangi mereka. Karena kita menganggap mereka itu tidak pantas. Mereka itu tidak layak untuk menerima rahmat Tuhan. Kita menganggap diri paling benar, paling suci, paling tinggi. Kebiasaan dan sikap seperti ini harus kita tinggalkan jika kita mau mengikuti Yesus secara lebih dekat. Para sahabatku, mari kita belajar dari Yesus sendiri melalui pengalaman perjumpaannya dengan Sakeus dalam cerita ini. Yang pertama, ketika Yesus datang, dia berhenti di bawah pohon arah dan dia melihat ke atas. Dia memandang ke atas, memandang Sakeus. Ini artinya dia melihat, menghargai dan menghormati Sakeus sebagai orang atau sebagai pribadi. Yesus tahu bahwa Sakeus juga dikasihi Allah. Terlepas dari apa pekerjaannya, dari cara hidupnya, dari stigma yang dilekatkan kepadanya. Coba kita bertanya diri, mungkin dalam kehidupan kita, kita justru malah memandang ke bawah, memandang rendah orang di sekitar kita, menganggap diri paling benar, dan mereka bukanlah siapa-siapa. Yesus sekali lagi mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk bisa menerima orang lain apa adanya, untuk bisa mengasihi mereka dengan ketulusan. Dan yang kedua, ketika dia melihat Sakeus, Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun." Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Dia menyapa kita dengan nama kita masing-masing. Segeralah turun, turunlah dari kesombonganmu, turunlah dari keangkuhan rohanimu, turunlah dari arogansimu. Dan sekarang jangan berlambat, turunlah sekarang. Dan Yesus menyambung, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus juga memberikan pesan yang sama kepada kita. Teman-temanku, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di hatimu. Adakah secuil ruangan untukku? Apakah kita siap untuk menerima kedatangan kehadiran Tuhan di dalam hidup, di dalam hati kita? Para sahabatku, selanjutnya ketika
Sakeus menerima dan bertemu dengan Tuhan. Dia bertobat dan bahkan berjanji untuk menjadi lebih baik. Kita pun sama, ketika kita menerima Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, cara hidup kita pun harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama yang suka menghakimi, yang menganggap diri paling benar, paling suci, menjadi yang lebih rendah hati, yang lebih pengertian, menjadi orang yang rela mengampuni. Dan jika kita berbuat demikian, maka Yesus juga akan berkata kepada kita, hari ini juga keselamatan terjadi atas rumah ini, atas orang ini, karena kamu pun anak Abraham. Para sahabatku, mari kita terus belajar dari Yesus. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan terus bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Belajar rendah hati, belajar untuk saling menerima, saling mengasihi dari Yesus seperti Yesus mengasihi kita. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Amin. Dan mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara-saudari sekalian, dimanapun kamu berada, hidup dan karyamu, orang-orang yang kamu doakan dan kamu kasihi, segala niat baikmu dalam minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.